Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah wa qiblati ummati ammah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah wa qiblati ummati ammah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Ka'bah wa qiblati ummatin ammah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul pada pertemuan kali ini dalam kegiatan presentasi yang berjudul peserta didik dalam perspektif Islam. Selawat dan kaisakan salam tak lupa juga kita panjatkan kepada junjungan besar kita, junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Suasana Nikmat Ginting MA. Untuk mempersingkat waktu, saya Aulia Rahma sebagai moderator. Saya Aulia Fitri sebagai pemateri. Dan saya Dila Sapitri sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, Aulia Fitri, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Pendahuluan, pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia atau peserta didik. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia atau peserta didik menurut ukuran normatif. B. Pengertian peserta didik. Peserta didik sebagaimana dipahami dalam pengertian yang paling tradisional adalah anak-anak yang tengah menempuh proses pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan tertentu. Pengertian semacam ini kerap kali dipahami dan digunakan oleh awam untuk menjelaskan makna peserta didik. Muta'alim. Muta'alim adalah orang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Muta'alim erat kaitannya dengan mu'alim karena mu'alim adalah orang yang mengajar, sedangkan muta'alim adalah orang yang diajar. B. Mutarabbi. Mutarabbi adalah orang yang dididik dan orang yang diasuh dan orang yang dipelihara. C. Muta'atib. Muta'atib adalah orang yang diberi tata cara sopan santun atau orang yang dididik untuk menjadi orang yang baik dan berbudi. C. Tugas dan tanggung jawab peserta didik. 1. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat yang buruk. 2. Peserta didik belajar harus dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun. D. Etika peserta didik dalam Islam. Menurut Al-Ghazali ada 11 kewajiban peserta didik, yaitu 1. Belajar dengan niat ibadah dengan rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kehidupan sehari-hari anak didik dituntut untuk mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela. 2. Mengurangi kecenderungan pada duniawi daripada masalah ukhrawi. 3. Bersifat tawadhu dengan cara meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan pendidikannya. Paradigma peserta didik dalam pendidikan Islam. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik harus sedapat mungkin memahami hakikat peserta didiknya sebagai subjek dan objek pendidikan. Aspek-aspek peserta didik. Ada beberapa aspek peserta didik yang harus diperhatikan dalam pendidikan Islam. Di antaranya 1. Potensi peserta didik yang harus diaktualisasikan, yaitu hidayah wujudaniyah, yaitu potensi yang berwujud insting atau naluri yang melekat dan langsung berfungsi pada saat manusia dilahirkan di muka bumi ini. G. Sifat-sifat ideal peserta didik. Dalam upaya mencapai tujuan sifat-sifat yang baik didik, hendaknya memiliki dan menanam ideal yang dalam diri dan kepribadiannya. Etika personal peserta didik.
Pertama, Imam Al-Nawawi berpendapat bahwa seorang peserta didik harus mensucikan hatinya dari berbagai macam penyakit hati agar dengan mudah menerima ilmu dan menghafalnya untuk selanjutnya mengamalkannya. Unsur-unsur peserta didik. Siswa dipandang sebagai anak yang aktif, bukan pasif yang hanya menanti guru untuk memenuhi otaknya dengan berbagai informasi. Siswa adalah anak yang dinamis yang secara alami ingin belajar dan akan belajar apabila mereka tidak merasa putus asa dalam pelajarannya yang diterima dari orang yang berwenang atau dewasa yang melaksanakan kehendak dan tujuannya kepada mereka. Penutup dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di sini peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik bentuk, ukuran maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Baiklah, sekian presentasi kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadil Ramadan Nasution, ingin bertanya kepada kedua. Coba jelaskan secara detail tugas dan tanggung jawab peserta didik dalam perspektif Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, berapakah batasan usia menjadi peserta didik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nuria. Berapakah batasan usia menjadi peserta didik? Usia menjadi peserta didik dari umur 7 tahun atau paling rendah 6 tahun per 1 unit tahun berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Muhammad Fadli. Apa tugas dan tanggung jawab peserta didik? 1. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, peserta didik harus terlebih dahulu membersihkan hatinya dari sifat yang buruk. 2. Peserta didik belajar harus dengan maksud mengisi jiwanya dengan berbagai keutamaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Bersedia mencari ilmu ke berbagai tempat yang jauh sekalipun. 4. Tidak terlalu sering menukar guru dan hendaklah berpikir panjang sebelum menukar guru. 5. Hendaklah menghormati guru, memuliakan dan mengagungkannya karena Allah, serta berupaya menyenangkan hatinya dengan cara yang baik. Baik, sekianlah hasil presentasi kami pada minggu ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.